Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Abbas. Saya dari kelas A21 PJJ YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Materi dan slide ini dibuat guna menyelesaikan tugas dari Ibu Dr. Feni Ayumunia, Magister Pendidikan pada mata kuliah Desain Pembelajaran. Pada slide kali ini, kita akan belajar tentang hukum dan dalil. Nah, sumber hukum Islam itu diartikan sebagai dalil-dalil syara atau dalil-dalil hukum. Ad-dalil al-syariyah merupakan teks-teks hukum yang digunakan sebagai landasan ditetapkannya suatu ketentuan hukum. Ahli usul fikih menjelaskan sumber hukum Islam menggunakan istilah dalil-dalil syariah, ad-dalil al-syariah atau mashadil al-ahkam. Dalil secara bahasa adalah yang menunjukkan terhadap sesuatu. Dalil juga dapat diartikan sebagai perkara yang di dalamnya terdapat petunjuk, hudan. Ulama usul mendefinisikan dalil dengan sesuatu yang dengan penelaahan yang sahih bisa menghantarkan kepada pengetahuan terhadap hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya. Inilah pengertian dari sumber hukum dan pengertian dalil. Kita masuk ke slide selanjutnya, yakni tentang sejarah turunnya Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui 3 tahap. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 cara. Melalui bisikan atau mimpi, kemudian melalui dari balik tabir, dan melalui perantara malaikat Jibril. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW menerima perintah wahyu pertama, yakni Iqra di dalam Gua Hira melalui yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Ketika berada di Lauhul Mahfuz, Al-Quran diturunkan ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun, dari tahun 610 Masehi sampai 632. Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Yang pertama, tujuannya untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah membina umat secara bertahap di masa itu. Inilah sejarah turunnya Al-Quran. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Ada di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, ada juga di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kata Allah, inilah kitab yang diturunkan yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Al-Quran ini adalah sebagai doktrin atau pengetahuan atau ajaran. Kemudian ringkasan sejarah manusia. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sejarah-sejarah umat-umat terdahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, di mana ada satu raja yang sangat jahat yang kita kenal dengan Fir'aun. Kemudian Al-Quran ini sebagai mukjizat. Selanjutnya, Al-Quran ini adalah sumber ajaran Islam. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am, An-Nahl, kemudian Al-Quran sebagai peringatan dan penyejuk, dan terakhir Al-Quran ini adalah sebagai pemisah antara hak dan yang batil. Innal batila kana zahuqa. Selanjutnya pada slide selanjutnya kita akan belajar tentang kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran. Pada sebelumnya setelah belajar sejarah, sekarang kita belajar tentang sejarah pengumpulan Al-Quran. Nah, di masa Rasulullah, Al-Quran itu ditulis di pelepah-pelepah kurma. Ada yang di batu, ada yang di tulang-tulang binatang, dan bahkan sampai di kulit binatang. Nah, itu ditulis secara tidak teratur. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, muncullah ide dari para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq,
memerintahkan pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf, dan ini atas ide atau inisiatif dari Khalifah Umar bin Khattab di bawah pimpinan Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit ini tugasnya mengumpulkan dan menulis Al-Quran. Nah, Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq belum terkumpul. Nanti ketika pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan penyempurnaan bacaan Al-Quran dan penggandaannya. Makanya mushaf induk pada masa itu dinamakan dengan mushaf Utsmani sampai ada di tangan kita sekarang ini. Itu namanya mushaf Utsmani karena pengumpulannya di zaman masa Khalifah Utsman. Selanjutnya kita akan belajar tentang Mekah dan Madinah. Kita ketahui bersama bahwa ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah, Al-Quran itu turun dalam 2 periode. Yang pertama periode Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, di Mekah Al-Quran itu umumnya turun berbicara seputar masalah akidah untuk meluruskan keyakinan umat di masa jahiliyah dan menanamkan ajaran tauhid pada masa itu. Kemudian menceritakan kisah umat-umat pada masa lampau tadi, di mana zaman Nabi Musa ada seorang raja yang begitu jahat, Fir'aun, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang membakar Nabi Ibrahim secara hidup-hidup, tapi kemudian apinya menjadi dingin, yang dikenal dengan Raja Namrud. Kemudian dalam masalah hukum belum banyak ayat yang diturunkan di Mekah kecuali beberapa hal saja. Dan setelahnya rahasia mengapa Mekah belum banyak ayat hukum yang turun, karena di Mekah belum terbentuk satu masyarakat komunitas Islam seperti halnya di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Selanjutnya Al-Quran turun di Madinah. Itu banyak ayat yang turun yang terkait dengan hukum dan berbagai aspeknya. Yang pertama perintah membayar zakat, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban haji, pengharaman riba, larangan memakan harta orang lain, wanita-wanita yang haram dinikahi, qisas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar ayat-ayat hukum. Sebelum masuk pada kesimpulan, kita akan belajar ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, hukum dalam Al-Quran. Al-Quran itu sendiri membahas seputar akidah, akhlak, hukum-hukum amaliyah, dan dia sebagai hudan, sebagai petunjuk, mengandung ajaran, akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Nah, hukum amaliyah di dalam Al-Quran terdiri dari 2, hukum ibadah dan hukum muamalah, di mana Abdul Wahab telah merinci macam-macam hukum dalam bidang muamalah dan jumlah ayatnya. Hukum keluarga ada 70 ayat, hukum perdata ada sekitar 70 ayat, hukum jinayat ada 30 ayat, hukum ketatanegaraan ada 10 ayat, hukum antar bangsa ada 25 ayat, dan sebagainya. Inilah hukum yang ada di dalam Al-Quran yang diperinci oleh Abdul Wahab kelak. Kemudian contoh-contoh ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Ibadah dalam Al-Quran dikemukakan secara mujmal, global, atau secara umum, tanpa merinci kaifiatnya seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Nah, untuk menjelaskan tata caranya, seperti misalnya sholat, itu hanya ada perintah secara umum dalam Al-Quran. Tapi menjelaskan tata cara pelaksanaan mulai dari ruku, sujud, dan lain sebagainya, itu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Nah, hukum muamalat, Al-Quran hanya memberikan prinsip-prinsip dasar. Sunnah berperan untuk memperincinya, dan ijtima para ulama berperan mengembangkan perincian tersebut. Contoh, larangan memakan harta orang lain secara tidak sah, Quran surah An-Nisa. Memakan riba, Al-Quran surah Al-Baqarah 275. Dan kemudian hukum keluarga, Al-Quran memberi penjelasan agak rinci, misalnya penjelasan wanita yang haram dinikahi, Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-23, masalah talak, Al-Quran surah At-Tolak ayat 1, masalah rujuk, Quran surah Al-Baqarah ayat 228, masa iddah karena meninggal suami, Al-Baqarah 234. Kemudian hukum pidana, Al-Quran melarang tindak kejahatan secara umum, larangan membunuh, Al-Quran surah An-An'am ayat ke-61, dan banyak lagi contoh-contoh di dalam Al-Quran dan seputar ayat hukum. Nah, kalau tadi kita telah berbicara tentang ayat hukum, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah
Al-Quran merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam dan tentunya bagi seluruh umat manusia. Untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan benar, kita perlu memahami konteks sejarah di mana ayat tersebut diturunkan. Penerapan hukum Islam harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Al-Quran memberikan pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran harus diterapkan dengan bijak dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Nah, demikianlah pemaparan seputar Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diambil hikmahnya serta ilmunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.